Halo kids, good morning. Namo Buddhaya. Apa kabarnya anak-anak teacher hari ini? Teacher berharap anak teacher selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Dan yang terkhususnya adalah Ananda semua harus selalu sehat dan semangat walaupun belajarnya dari rumah. Nah, hari ini kita akan kembali belajar, yaitu dari tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku, dan pembelajaran yang kelima. Selanjutnya, sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar tentang proses pembuatan sarung Samarinda, siswa mampu menyebutkan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar tentang proses pembuatan sarung Samarinda, siswa mampu menyajikan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu memberikan apresiasi terhadap gambar tersebut dengan percaya diri. Sekarang kita lanjut ke materi kita pada hari ini. Perhatikan gambar berikut. Tahukah Ananda bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah Ananda bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Untuk itu, dengarkan dan simak penjelasan teacher berikut ini. Sarung tenun Samarinda adalah salah satu kerajinan tangan khas di Samarinda. Sarung tersebut merupakan jenis kain tenun tradisional. Sarung ini dibuat dengan cara ditenun menggunakan alat tenun bukan mesin yang disebut dengan gedokan, sehingga proses pembuatannya masih tradisional atau manual. Dengan proses tradisional yang masih diterapkan, untuk membuat sarung ini tentu membuat atau membutuhkan proses pembuatan sarung yang memakan waktu yang lama. Kemudian, bahan baku sarung tenun adalah benang sutra yang langsung didatangkan dari Cina. Benang sutra ini diolah terlebih dahulu supaya kuat. Benang harus direndam selama 3 kali 24 jam di dalam air. Setelah itu, benang dimasak dengan air mendidih yang sudah dicampur dengan pewarna selama 2 jam. Selanjutnya, benang dicuci sampai bersih, kemudian diberi kanji. Setelah diperas, benang dijemur sampai kering dan siap untuk dipintal menjadi benang tenun. Ribuan benang pintalan selanjutnya dilingkarkan dan dimasukkan satu persatu ke dalam sebuah alat yang terbuat dari kayu. Alat ini disebut dengan are dan sisir. Pemasangan benang sendiri bisa memakan waktu sekitar 2 jam. Sementara itu, proses penenunan menjadi sebuah sarung tenun memerlukan waktu sekitar 2-3 hari. Proses paling lama untuk membuat sarung Samarinda ini adalah 2 minggu. Hal ini juga tergantung dari motif yang diinginkan. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Hal yang dilakukan pada gambar tersebut yaitu proses pembuatan kain dan baju. Nah, sekarang perhatikan penjelasan teacher mengenai proses pembuatan kain dan baju berikut ini. Untuk proses pembuatan kain dan baju, yang pertama kali yang harus dilakukannya adalah terlebih dahulu memetik kapas dari pohonnya. Kemudian diolah dengan cara menggiling kapas, yaitu memisahkan kapas dari bijinya.
Kemudian, yaitu melakukan proses spinning atau yang lebih dikenal dengan proses pemintalan. Pemintalan adalah proses di mana kain kapas pertama kali melalui proses pemintalan dari kapas untuk menghasilkan benang. Kemudian, benang ditenun dengan menggunakan alat tenun yang bernama gedokan sehingga menjadi lembaran kain. Selanjutnya, kain yang dihasilkan dibawa ke penjahit. Penjahit akan membuat pola baju sebelum mereka menjahit kain. Setelah pola dibuat dan kain dipotong sesuai ukuran, selanjutnya adalah proses menjahit menggunakan mesin jahit. Lalu yang terakhir, hasil jahitan berupa baju sudah siap untuk digunakan. Nah, setelah Ananda mengetahui proses pembuatan baju, dapat kita ketahui juga bahwa kegiatan ekonomi yang terjadi pada proses pembuatan baju di atas adalah yaitu penenun kain sebagai produksi dan penjahit sebagai produksi. Nah, ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai membutuhkan proses yang sangat panjang. Nah, untuk itu kita perlu menghargai baju yang kita gunakan dengan cara menggunakan kain sesuai dengan kebutuhan dan tidak selalu membeli baju yang baru. Namun, kita juga dapat memakai baju yang lama. Nah, selanjutnya pada pembelajaran sebelumnya Ananda sudah mempelajari yaitu mengapresiasi karya seni. Nah, kali ini kita akan mempelajari kembali mengapresiasi karya seni. Ada beberapa hal yang perlu Ananda ketahui untuk mengapresiasi karya seni. Untuk mengapresiasi karya seni, ada beberapa aspek yang dapat kamu beri tanggapan pada saat mengapresiasi karya seni buatan temanmu, yaitu yang pertama, ide atau gagasan. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, perpaduan warna. Yang keempat, kesesuaian gambar dengan tema. Serta yang kelima, yaitu komposisi warna. Nah, sekarang yang menjadi tugas anak-anak teacher adalah kerjakan dari buku tema 4 halaman 125 sampai 126 yaitu tentang proses pembuatan kain dan baju. Kemudian tugas yang kedua adalah kerjakan dari buku MRT halaman 112 sampai 114 pembelajaran yang kelima bagian A dan B. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda semua selalu semangat untuk belajar dari rumah dan selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari segala virus maupun penyakit. Semangat terus ya belajar dari rumah. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya, Kids.